Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang tetap menyertai kita sampai hari ini. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pertobatan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32 firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kepala penjara Filipi. Kita akan melihat bagaimana pertobatan kepala penjara Filipi. Kenapa dia sampai dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa akhirnya Paulus dia mengutarakan, dia menyampaikan hal yang demikian. Terlebih dahulu saya mau jelaskan bahwa Filipi adalah kota pertama yang didatangi oleh Silas dan Paulus untuk memasuki daerah Eropa atau pulau Eropa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, diawali dengan ketika Silas dan Paulus, ketika pada malam hari Paulus mendapatkan penglihatan, Paulus melihat atau mendengar ada orang berseru-seru dari Makedonia dan berkata bahwa menyeberanglah kemari dan tolong kami. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di Makedonia atau di Filipi ada 3 orang dari menjadi dasar orang yang pertama kali percaya kepada Tuhan, yaitu kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-16 ini. Ada Lydia, seorang pengusaha kaya raya dari Asia. Yang kedua yaitu hamba perempuan seorang Yunani yang kerasukan setan. Dan yang ketiga adalah kepala penjara Filipi. Ketiga orang ini bersama-sama dengan keluarga mereka adalah awal orang-orang Kristen pertama di Eropa atau jemaat di Filipi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat di sana dikatakan, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat firman Tuhan, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya semua orang percaya kepada Tuhan, bukan hanya orang Yahudi, tetapi Tuhan kehendaki supaya orang-orang percaya, sehingga Allah membawa Tuhan membawa Silas dan Paulus ke satu daerah yang bernama Makedonia atau satu daerah yang bernama Filistin, adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan menginginkan mereka juga diselamatkan buat Tuhan. Mereka juga percaya kepada Tuhan. Pertobatan adalah sebuah istilah teologis yang mendeskripsikan suatu tahap keselamatan Kristen yang di dalamnya umat beriman berpaling dari dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertobatan adalah tahap awal ketika orang percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka bertobat. Mereka meninggalkan kebiasaan lama mereka dan mereka menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Paulus di dalam keadaan Paulus dan Silas di dalam keadaan yang tidak baik yang mereka alami. Di dalam keadaan yang tidak baik yang dialami oleh Paulus, tetapi dengan hal itu Allah punya rencana, Tuhan punya rencana yang ingin menyelamatkan kepala penjara Filipi. Apa yang dialami Paulus dan Silas sehingga kepala penjara Filipi ini dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama yang dialami oleh Paulus dan Silas di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, ketika tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka
akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Puji Tuhan, yang pertama yang dialami oleh Paulus dan Silas adalah mereka difitnah. Mereka mendapat fitnahan. Dari siapa? Dari tua-tua perempuan yang bahwa saya katakan yang disembuhkan atau yang diselamatkan oleh Paulus dan Silas. Karena apa? Mereka kerasukan setan, sana firman Tuhan. Dan Paulus mengusir setan yang ada dalam perempuan itu. Di sana dikatakan bahwa ketika harapan mereka lenyap bahwa perempuan itu sudah disembuhkan, dia sudah sadar, dan firman Tuhan menjelaskan bahwa harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan hilang sehingga mereka memfitnah Paulus dan Silas, dan mereka membawa mereka ke pasar dan dia menyampaikan hal yang bukan yang sebenarnya. Bahkan di sana katakan mereka mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan pengajaran orang Roma. Dan hal itu yang menyebabkan akhirnya Paulus dan Silas ditawan. Sebelum mereka dimasukkan di dalam penjara, terlebih dahulu mereka dipukul, mereka disesah. Hal yang tidak baik yang terlebih dahulu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Yang kedua yang dialami Paulus dan Silas, yaitu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi dalam penjara itu? Ia berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Di ayat yang ke-25, ayat yang ke-24 saya bacakan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan mereka difitnah, mereka dimasukkan dalam penjara, mereka dipukulin, tetapi apa yang terjadi? Di dalam penjara itu Tuhan melakukan kuasanya. Apa yang dilakukan oleh Saulus dan Silas? Mereka tidak mengeluh, mereka tidak menggerutu kepada Tuhan, tetapi yang mereka lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Dari pengalaman mereka kita belajar bahwa yang pertama, sukacita orang percaya ada di dalam hatinya, dan penganiayaan tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita. Bahwa sukacita orang yang percaya ada di dalam hati. Apapun yang terjadi, penganiayaan sekalipun yang terjadi tidak akan menghilangkan sukacita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi mereka damai sejahtera. Yang kedua, musuh-musuh orang Kristen tidak dapat menghancurkan iman seseorang percaya dan kasih Allah kepada mereka. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Di sana dikatakan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penganiayaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang ketiga, yaitu dalam keadaan yang paling buruk, Allah menyediakan kasih karunia cukup bagi mereka yang ada dalam kehendaknya dan menderita karena namanya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan hal yang paling buruk, Allah menyediakan kasih karunia. Kasih karunia itu cukup bagi setiap kehidupan kita. Yang keempat yaitu roh kemuliaan, yaitu roh yang ada padamu yang menderita karena nama Kristus. Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Puji Tuhan. Yang selanjutnya yang ketiga, apa yang dialami oleh Saulus dan Silas, yaitu ketika mereka bernyanyi, ketika mereka berdoa, yang terjadi adalah pintu-pintu penjara terbuka dan kepala penjara ingin bunuh diri. Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas yaitu mencegah kepala penjara untuk bunuh diri. Mereka memberitahukan bahwa mereka masih ada di sana, mereka tidak meninggalkan penjara. Sehingga hal itu yang dilihat oleh kepala penjara itu, sehingga dia berkata bahwa apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat. Yang keempat yaitu memberitakan Injil kepada kepala penjara dan keluarganya. Memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kepala penjara. Di ayat yang ke-30 tadi sudah bacakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kami perbuat supaya aku selamat? Sehingga Paulus dia berkata, percayalah kepada Tuhan. Paulus dan Silas dia memberitahukan supaya kepala penjara itu percaya kepada Tuhan. Karena yang membuat mereka tetap sukacita, yang membuat Paulus dan Silas tetap mendapatkan damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun keadaan mereka adalah keadaan yang terbelenggu, tetapi Tuhan memberi kasih karunia. Di dalam penjara ketika mereka bernyanyi, ketika mereka memuji Tuhan, pintu-pintu terbuka dan itu dilihat oleh kepala penjara itu, hingga dia membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan mengatakan kepala penjara itu bukan hanya dia, tapi bersama dengan keluarganya mereka percaya kepada Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, keadaan kita hari-hari ini. Mungkin kita dalam keadaan kita yang terbelenggu, mungkin kita punya banyak persoalan, punya banyak masalah, tetapi melalui hal itu terkadang Tuhan pakai untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita bisa menjadi teladan, supaya apa? Melalui kita ada orang yang bertobat, melalui kita ada orang percaya kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Keadaan mungkin kadang-kadang tidak baik, tetapi melalui keadaan yang buruk itu Tuhan mau pakai kita supaya orang lain boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Pertobatan itu dikehendaki oleh Tuhan. Pertobatan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Mari belajar untuk kita menjadi seperti Silas dan Paulus. Dalam keadaan apapun kita boleh tetap memuji Tuhan, kita tetap boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka ada orang yang bertobat, yaitu kepala penjara yang menahan mereka. Biarlah kasih Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun dalam hidup kami, baik dalam keadaan buruk, baik dalam keadaan sukacita. Terkadang Tuhan pakai hal itu supaya kami boleh menjadi berkat, supaya melalui kehidupan kami ada orang yang bertobat, ada orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Silas dan Paulus. Melalui pengalaman mereka, Tuhan Yesus, kepala penjara itu boleh percaya kepada Tuhan, bukan hanya pribadinya, tetapi seluruh keluarganya boleh percaya kepada Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kami rindu kami boleh menjadi sarana, menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kekuatan firman Tuhan menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.